Muhammad wa ali Muhammad. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala karena pada malam hari ini ba'da maghrib, alhamdulillah Allah mudahkan kita semua untuk melangkah kaki ke Masjid Al-Ikhlas Bondowoso ini. Agenda awalnya itu kajian bersama Ustadz Amin Nur Bait yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita semua. Dan awalnya saya juga hanya diminta untuk MC, jadi mukadimah saja. Tapi kemudian ada perubahan, diganti talk show. Maka kemudian ya diminta untuk jadi host sekalian. Mohon maaf kepada hadirin yang sudah hadir di sini. Jika ada keterlambatan dari jadwal mulai karena memang harus ada beberapa persiapan yang dadakan kami upayakan. Kita bermohon pada Allah Ta'ala semoga apa yang kita niatkan pada malam hari ini dijaga keikhlasannya, kita menuntut ilmu, dan semoga juga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik pada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita semua. Kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dengan teman-teman Takmir Masjid Al-Ikhlas Bondowoso bersama teman-teman Aksi Bersama Yatim seperti ABY. Seperti namanya, kegiatan teman-teman ini lebih banyak di kegiatan untuk anak yatim, santunan untuk anak yatim di daerah pelosok, kemudian penyediaan air bersih, juga ada yang terbaru insya Allah pengadaan ambulan gratis, begitu Pak Anton ya? Pengadaan ambulan gratis. Dan kita juga mengundang pada muslimin yang hadir di sini untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ABY untuk menggerakkan dakwah ini juga. Kami juga berterima kasih kepada Mahat Al-Irsyad Al-Islamiyah yang sudah juga bekerja sama terselenggaranya kegiatan ini. Juga terima kasih juga kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Baik, seperti yang sudah terpampang di depan dan hadir bersama kita, alhamdulillah Ustadz Amin Nur Bait, insya Allah jamaah sekalian sudah tidak asing jika rutin menyimak di YouTube di ANB Channel. Beliau berasal dari Jogja, setahu saya, tapi ternyata tidak. Beliau berasal dari Lamongan, Ustadz ya? Berasal dari Lamongan. Ustadz, saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini mikrofonnya, kabelnya kurang banyak. Baik, alhamdulillah. Cukup insyaallah. Semoga tidak seruat pikiran kita, Ustaz ya. Kabelnya ruwet. Nyetrum enggak ini, Pak? Enggak ya, insyaallah enggak ya. Kaki antum kena kabel kesetrum enggak? Tidak, aman insyaallah. Karena enggak ada asuransinya masalahnya. Soalnya Ustaz kan sarjana teknik, jadi semuanya ditanyakan kabel ada setrumnya apa enggak gitu. Masya Allah. Beliau sarjana teknik Ustaz ya, teknik nuklir Ustaz ya. Alhamdulillah. Masya Allah, energi terbarukan. Bukan Ustaz ya? Kalau ya, nuklir energi terbarukan. Masya Allah. Terus kok bisa sekarang jadi Ustadz? Bagaimana ceritanya Ustaz? Kayaknya semua bisa kayak gitu ya. Oh gitu Ustaz ya? Semua punya peluang yang sama untuk belajar agama. Oh Masya Allah. Oh enggak, kalau sarjana teknik itu enggak mesti kemudian kerjanya di urusan yang, kalau Ustadz nuklir kemudian bagian nuklir, enggak Ustadz ya? Alhamdulillah, jadi setelah lulus teknik nuklir saya bisa bikin kacang atom. Bukan bom atom Ustaz ya? Kacang atom. Aman insyaallah. Ini nuklir untuk damai. Ustaz, mungkin kalau ada yang penasaran sedikit Ustaz, setelah Ustaz dari teknik nuklir UGM, kemudian bagaimana ketertarikan Ustaz sampai kemudian belajar agama dan kemudian berazam di situ Ustaz? Memiliki ketertarikan untuk belajar ilmu agama, barangkali teman-teman yang ada di sini juga semuanya punya ketertarikan yang sama ya. Makanya walhamdulillah kajian malam ini Masya Allah teman-teman ikut hadir di Masjid Al-Ikhlas ya. Dan saya yakin motivasinya karena ingin belajar agama. Saya ingin belajar bersama teman-teman sekalian.
Cuman barangkali begini ya, dalam masalah ketertarikan, alhamdulillah banyak orang yang punya ketertarikan. Selanjutnya ada yang bisa menjaga motivasi dan mungkin ada yang kurang bisa jaga motivasi. Bagi mereka yang bisa jaga motivasi, biasanya geraknya lebih stabil. Artinya dia bisa istiqomah. Tapi kalau mereka yang nggak bisa jaga motivasi, kadang naik turun, bahkan kadang turun terus cenderungnya. Makanya adanya trigger pengen belajar ilmu agama, pengen ngerti ilmu agama, itu lanjutkan dengan terus dijaga. Sehingga nanti biar istiqomah untuk bisa memahami agama ini dengan maksimal. Terutama kata kuncinya adalah paham bahasa Arab. Sebab kita paham bahwasanya Al-Quran berbahasa Arab, hadis Nabi SAW berbahasa Arab, para sahabat menyampaikan penjelasan juga pakai bahasa Arab, dan para ulama ketika mensyarah dan menjelaskan Al-Quran maupun hadis Nabi SAW semuanya berbahasa Arab. Sehingga kata kunci untuk belajar itu semuanya adalah paham bahasa Arab. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum. Barang siapa yang dia punya kepandaian dalam masalah ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk mempelajari semua bidang ilmu. Sehingga kalau orang ingin belajar bidang ilmu agama apapun, kata kuncinya di bahasa Arab. Alhamdulillah, Allah kasih anugerah bagi kami dan beberapa teman yang pernah kuliah di UGM bisa membaca teks Arab, dan itu modal bagi kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum di UGM dulu pernah mondok, Ustaz? Saya bukan mondok sebelum di UGM ya. Jadi rumah saya dengan pondok jaraknya cuma 100 meter. 100 meter. 100 meter. Jadi kalau ada pengajian di pondok saya dengar. Alhamdulillah. Semoga ini juga jadi motivasi buat santri-santri di sini, karena di Masjid Al-Ikhlas ini juga ada Mahat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Ustaz. Oh gitu. Yang bisa sampaikan lagi, semoga motivasinya terjaga. Adik-adik yang sudah sejak awal belajar bahasa Arab ini, semoga Allah berikan keistiqomahan. Insyaallah. Kemudian berkah insyaallah ilmunya, Ustaz. Insyaallah. Ustaz, sampai ke Bondowoso jam berapa tadi, Ustaz? Sampai ke Bondowoso? Bondowoso jam berapa, Ustaz? Tadi pagi. Tadi pagi. Ya, alhamdulillah. Langsung dari kemana situ aja tadi, Bondo, ya? Kemudian ke Bondowoso. Bondowoso. Terus Bondowoso terus kemana aja tadi, Ustaz? Sudah kemana aja, Ustaz? Tadi itu ke Keluncing apa? Oh, ke kopi. Hah? Ke kopi, Ustaz ya? Di Keluncing. Keluncing ya? Iya, Ya, di unit pengolahan hasil kopi, Ustaz ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Kesannya bagaimana, Ustaz? Ya? Oh, baik. Sebentar. Panitia mungkin bisa dibantu. Ada pengumuman terkait posisi mobil. Mobilnya jenis apa, Pak? Merek mobilnya apa, Pak? P. Mohon jamaah yang membawa mobil P1633AK warna putih, mohon untuk dipindahkan sebentar karena ada mobilnya ini yang akan keluar. P1633AK warna putih. Sekali lagi, mobil warna putih P1633AK. Yang bergerak kok lebih dari satu? Supirnya banyak berarti. Baik. Baik, Ustaz. Untuk mempersingkat waktu, Ustaz, karena kita harapkan nanti ada penyampaian materi sedikit dari Ustadz, kita langsung ke pokok talkshow pada malam hari ini, aktivitas haram yang dianggap biasa, tapi mungkin insya Allah waktunya kurang lebih disampaikan saja materinya 15 menit, Ustadz. Kemudian nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan tanya jawab interaktif yang lebih banyak, Ustadz. Nanti kita break pada saat adzan Isya, kita lanjutkan dulu talkshownya, kemudian setelah itu baru sholat, Ustadz. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan malam ini di Masjid Al-Ikhlas, Pondok Pesantren Al-Irsyad Bondowoso.
kita bisa berkumpul bareng dalam rangka belajar. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan kesempatan yang ketiga saya datang ke Bondowoso, dan untuk kali ini nampaknya jamaahnya lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Kita mohon semoga nanti semuanya bisa berjalan dengan tertib, dengan baik, terutama Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya yang masih anak-anak, harap bisa dijaga dengan maksimal. Baik, kemudian berbicara tentang aktivitas haram yang dianggap biasa. Judul ini sebenarnya terlalu luas cakupannya, karena tidak mengerucut baik pada bab masalah muamalah atau bab masalah ibadah atau masalah tertentu. Sehingga kalau kita bicara aktivitas haram yang dianggap biasa, itu cakupannya bisa berkaitan dengan aktivitas haram terkait masalah akidah, aktivitas haram berkaitan dengan masalah ibadah, atau berkaitan dengan masalah muamalah. Namun sebenarnya panitia berharap agar kita lebih banyak fokus untuk membahas aktivitas haram berkaitan dengan masalah muamalah yang dianggap biasa oleh masyarakat. Baik, terutama masalah muamalah maliyah. Karena kalau masalah muamalah saja, di sana ada muamalah dalam keluarga, ada muamalah ketika bertetangga, ada muamalah ketika berada di tempat kerja, sebagaimana ada muamalah berkaitan dengan masalah harta. Dan insyaallah nanti kita akan lebih banyak fokus berkaitan untuk muamalah masalah harta. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menyadari bahwa hidup ini tidak sekali. Ada kehidupan yang kedua, di mana pada kehidupan yang kedua itu kita akan menjalani hisab. Bagi mereka yang berhasil akan mendapatkan kebahagiaan abadi. Sebaliknya bagi mereka yang gagal akan mendapatkan kesengsaraan abadi. Sebab ketika di akhirat hanya ada dua kemungkinan, antara bahagia abadi atau celaka abadi. Sebagai orang yang beriman, tentu saja kita berharap agar bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Demikianlah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa untuk dapat surga itu butuh perjuangan yang besar. Sehingga beliau pernah bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Dagangan Allah itu mahal. Yang dimaksud dengan dagangan Allah, sil'atallah, maksudnya adalah balasan yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada para hambanya, di mana hamba berjuang ketika hidup di dunia ini untuk bisa mengejarnya, bisa mendapatkannya. Baik, dan untuk tujuan itu maka seorang hamba diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu mencakup dua hal. Yang pertama, ujian yang bentuknya takdir. Ada yang baik, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia, dan ada yang buruk, yaitu takdir yang mungkin menyedihkan bagi hidupnya. Ujian dalam masalah takdir, kewajiban kita adalah selalu merasa ridho dengan seluruh takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi SAW jadikan ini sebagai bagian dari rukun iman, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya tentang apa itu iman. Jawab Nabi SAW, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Rukun iman adalah engkau beriman kepada 6 rukun iman. Yang keenam kata beliau, "Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri." Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ketika orang mendapatkan kebaikan, maka dia diajarkan untuk bersyukur. Tujuannya apa? Agar dia sadar bahwa kebaikan yang saat ini dia alami bukan karena kehebatan dia, bukan karena ibadahnya. Anda dapat rizki itu apakah karena sholat Bapak? Bukan. Apakah Anda dikasih rizki oleh Allah karena Anda ibadah kepada Allah? Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngasih rizki kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki.
dan hamba diwajibkan untuk beribadah kepadanya. Maka baik yang beribadah maupun yang tidak beribadah, ketika di dunia semuanya dapat rezeki enggak? Orang kafir dapat rezeki enggak? Dikasih rezeki enggak? Walaupun mereka tidak beribadah. Semuanya diberi rezeki oleh Allah walaupun mereka ada yang tidak beribadah. Maka Allah ngasih rezeki kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Meskipun terkadang Allah luaskan rizki sebagian hambanya dibandingkan yang lain. Baik, sehingga kita diajarkan dalam posisi ketika kita mendapatkan hal yang baik, kembalikan nikmat itu kepada sang pemberinya. Dalam arti, akui bahwasanya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena kehebatan yang kita lakukan, bukan karena jasa yang kita lakukan, bukan. Tapi murni karena pemberian Allah. Dengan demikian orang tidak akan merasa bangga dengan kelebihannya pada saat dia mendapatkan nikmat. Sebaliknya, ketika seorang hamba mendapatkan musibah, maka mereka diajarkan untuk sabar dan meyakini bahwasanya ini adalah ujian dari Allah, agar hamba menyadari bahwa musibah ini bukan akhir dari segalanya dan Allah menghendaki kebaikan di balik itu. Walaupun bisa jadi sang hamba tidak tahu hikmah di balik sebuah takdir yang dia alami. Disinilah kita diajarkan untuk selalu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Pernah satu ketika sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu menyampaikan sebuah kalimat. Beliau mengatakan seperti ini. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Sakit-sakitan lebih saya sukai daripada sehat walafiat. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena Abu Dzar merasa bahwasanya saat beliau dapat musibah, beliau merasakan kedekatan dengan Allah. Sehingga beliau merasa nyaman, beliau merasa nikmat ketika beliau sedang mendapatkan musibah. Namun ternyata pernyataan Abu Dzar ini tidak disetujui oleh sahabat yang lain. Di antara sahabat yang mengkritik beliau adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi radhiyallahu anhuma. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma ketika mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Abu Dzar, beliau mengatakan sebagai bentuk kritikan dari beliau, rahimallahu Abu Dzarrin. Amma ana, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kalau menurut pribadi saya, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang saat ini tidak dia alami. Seorang hamba ditakdirkan oleh Allah, ada yang di posisi punya kemampuan secara finansial, ada yang di posisi kekurangan, ada yang kaya, ada yang miskin. Dan masing-masing diberi oleh Allah tugas yang berbeda. Yang kaya tugasnya syukur, yang miskin tugasnya sabar. Sehingga Allah Maha Adil, tidak ada orang yang dimana dia nggak punya peluang ibadah. Yang kaya punya peluang ibadah, yang miskin juga punya peluang ibadah. Karena itu para ulama ketika diminta untuk membandingkan, ada pertanyaan, mana yang lebih tinggi derajatnya? Kaya yang pandai bersyukur ataukah miskin yang sabar? Kalau Anda disuruh milih yang mana? Coba adanya. Pengen kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Miskin yang sabar, Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 3. Jujur beliau. Kelas 3 SD ya? Masya Allah. Bapak ada di sini? Ada. Kalau misalnya diaminkan jamaah gimana? Bapaknya yang nggak berani ya? Anaknya berani, mungkin bapaknya nggak berani. Masya Allah. Baik. Kalau yang gede-gede ini, saya tanya ya, kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Sepakat? Kaya bersyukur. Ijma. Masya Allah. Berarti adik menyalahi ijma ya? Anti mainstream beliau ya. Masya Allah. Dapat hadiah. Yang ini yang isinya permen yang mana?
hadiahnya. Yang makanan ada nggak? Nggak ada. Buku ada? Bukan. Buku anak-anak? Nggak ada. Atau ini aja. Masya Allah, dapat hadiah. Alhamdulillah. Masya Allah. Namanya siapa? Fadil. Masya Allah. Fadil kelas 3 ya. Alhamdulillah. Semoga nanti jadi ulama. Amin. Baik. Kita lanjutkan ya. Jadi para ulama membandingkan mana yang lebih afdal antara kaya bersyukur ataukah miskin yang sabar. Anda kalau saya minta untuk milih pasti ijma kaya yang bersyukur, bukan kaya yang sabar ya. Kaya yang bersyukur. Kalau kaya yang sabar berarti dia kaya tapi banyak utang ya. Punya banyak masalah. Anda pasti akan memilih, oh saya ingin jadi kaya yang bersyukur Pak Ustaz. Sebab secara umum manusia dia tidak kuat dengan yang namanya ujian kemiskinan. Dia lebih sanggup dengan kaya daripada miskin. Cuman yang jadi masalah, kadang harapan tidak sesuai dengan, kadang realita tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Semuanya pengen kaya bersyukur, tapi realitanya dominan kaya yang sabar. Artinya banyak hutang. Bukan masalah kaya dan miskin yang jadi persoalan kita. Tapi dimanapun Anda berada, atas pilihan Allah, pertanyaannya adalah apakah Anda bisa menjalankan tugas sesuai dengan posisi Anda? Mau kaya, mau miskin, itu pilihan Allah. Kita pengen berusaha jadi orang kaya, tapi nyatanya miskin abadi misalnya. Selanjutnya adalah pertanyaannya, kamu bisa sabar nggak sih di posisi seperti ini? Karena itu para ulama ketika membandingkan ini, mereka mengatakan kaya yang bersyukur maupun miskin yang sabar itu dua hal yang tidak bisa dibandingkan mana yang lebih afdol. Sebab kriteria yang afdol itu Allah nyatakan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa? Sehingga di posisi manapun orang bisa bertakwa. Jadi orang kaya bisa bertakwa, jadi orang miskin juga bisa jadi orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, memberikan masing-masing hambanya tugas yang berbeda sesuai dengan kondisinya. Permasalahan muncul ketika seorang hamba itu termotivasi untuk mendapatkan sesuatu tidak pada posisinya. Sehingga mereka yang, mohon maaf ya, terutama yang menganggap dirinya masih di posisi miskin, maka dia selalu dikejar, kapan bisa kaya, kapan bisa dapat ini, kapan bisa dapat ini. Bahkan bisa jadi dia sendiri sebenarnya secara materi sudah punya banyak, tapi selalu merasa butuh. Gak ada ujungnya. Dalam kondisi itulah dia akan mengejar apa yang dia harapkan itu, namun dengan cara melanggar syariat. Ini yang sering disebut oleh para ulama dengan istilah penyakit istibta. Dengan istilah penyakit istibta. Apa itu penyakit istibta? Ingin cepat sukses sebelum waktunya. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau mengatakan, inna ruhal kudus nafatha fi rawi. Sesungguhnya Ruh Kudus. Siapa Ruh Kudus? Jibril alaihissalam. Beliau membisikkan dalam hatiku, innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya tidak ada jiwa yang mati kecuali dia telah menghabiskan seluruh jatah rizkinya. Maka ini jadi teori jamaah. Siapapun yang hidup pasti punya jatah rizki, dan orang tidak akan mati sampai jatah rizkinya habis. Sehingga semiskin apapun seorang hamba, dia tidak akan mati selama masih punya jatah rizki. Dan sekaya apapun hamba, dia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rizkinya. Walaupun orang itu pendapatannya banyak, tapi dia tidak akan mampu untuk melampaui jatah rizkinya. Makanya bedakan dua ini. Ada pendapatan, ada rizki. Ini dua hal yang berbeda. Enggak semua pendapatan jadi rizki. Insya Allah nanti kita akan jelaskan.
Kita kembali kepada prinsip tadi, bahwa Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya Jibril membisikkan pada diriku bahwa seorang hamba tidak akan mati sampai dia menghabiskan jatah rizkinya. Lalu beliau mengatakan, fala tastabti'u anha, maka janganlah kalian punya penyakit istibta'. Fala tastabti'u anha, jangan istibta'. Apa itu? Ingin cepat sukses sebelum waktunya, ingin mendapatkan sesuatu secara instan, ingin mendapatkan apa yang diharapkan dalam waktu yang lebih cepat. Akhirnya inilah yang memberikan motivasi bagi dia untuk berbuat maksiat, sehingga saat dia ngejar A, ngejar B, ngejar C, kalau pakai jalur normal, dia mungkin pertimbangan dia ya, saya butuh waktu sekian tahun, saya butuh waktu sekian tahun lagi baru bisa. Itu kalau pakai jalur normal. Namun ketika dia nggak sabar, udahlah potong kompas biar bisa dapat lebih cepat, tapi dengan cara yang terlarang. Mungkin dapat, namun dia berdosa. Dan sebenarnya begini, baik dia pakai jalur cepat maupun pakai jalur lambat, yang cepat maksiat, yang lambat dia terbebas dari maksiat, sama-sama dapat. Artinya rizki itu akan diberikan oleh Allah kepadanya, cuman nilainya yang berbeda. Yang satu melalui jalur dosa, yang satu melalui jalur yang selamat. Contohnya gimana Pak? Banyak sekali Pak. Ada banyak orang misalnya belum waktunya punya rumah, tapi karena dia dimotivasi, waduh Masya Allah, teman saya sudah beli rumah, yang sana dia rumahnya tingkat, yang situ rumahnya 2, bahkan istrinya juga. Akhirnya pada posisi ketika dia termotivasi untuk segera memiliki, kayaknya nggak ada jalur yang lain. Mana ada hari ini beli rumah tanpa kredit, mimpi. Terus apa? Ngambil jalur KPR. Akhirnya dia melakukan transaksi riba dalam rangka ngejar apa? Dia melakukan transaksi riba dalam rangka mengejar harapan besar dia, tapi melalui jalur singkat. Ada juga misalnya orang yang belum waktunya punya kendaraan, tapi dia memaksakan diri untuk memilikinya. Akhirnya apa Pak? Dia pakai jalur leasing. Sehingga di saat yang sama dia mengharapkan sesuatu sebelum waktunya, tapi dengan memaksakan diri. Akhirnya yang terjadi apa? Dia melakukan tindakan maksiat. Belum saatnya dia keterima sebagai karyawan, tapi karena pemaksaan, kemudian bapaknya menawarkan, emang harus bayar berapa sih kalau bisa keterima di situ? Oh Pak, uang mukanya sekian. Mau kerja itu pakai uang muka Mas. Uang muka sekian, nanti kalau berhasil diterima, bapak harus melengkapi biaya administrasi sekian. Puluhan juta dia keluarkan agar anaknya bisa keterima kerja. Dan itu dengan cara sogok. Banyak sekali jamaah, aneka pelanggaran-pelanggaran sosial terjadi karena orang memaksakan diri untuk bisa mendapatkan sesuatu yang belum waktunya dia dapatkan. Itulah yang disebut dengan penyakit istibta'. Tayyib, beberapa santri atau mahasiswa atau mereka yang masih di area pelajar, saat dia belajar ada masanya untuk ujian. Pada waktu dia menjalani ujian, dia mungkin kurang maksimal ketika belajar. Lalu di posisi itu dia berpikir, ini kalau tidak saya kerjakan dengan baik beresiko untuk tidak lulus. Akhirnya apa yang dilakukan? Curang. Sehingga dia mengambil jalan pintas, yang mungkin belum waktunya lulus, dia harus bersikap curang agar bisa lulus. Akhirnya ketika dia bersikap curang seperti itu, dia berbuat dosa. Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Dan aneka dosa yang dianggap biasa berangkat dari sana. Ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Beberapa ASN misalnya, dia kejar target.
Saya sudah bekerja sekian tahun, seharusnya saya sudah bisa memiliki rumah, bisa memiliki ini. Akhirnya untuk mewujudkan kejar target itu, maka yang dia lakukan adalah gimana caranya bisa memanfaatkan klien. Apa yang dia paksakan? Setiap klien yang berhubungan dengan dia maka dijadikan sebagai sasaran sogok. Dan masih banyak contoh yang lain yang mungkin Bapak Ibu bisa sebutkan. Aneka pelanggaran-pelanggaran sosial di masyarakat disebabkan karena motivasi yang besar, ingin cepat sukses sebelum waktunya. Nah, kita diajarkan bahwa semuanya ada proses. Allah takdirkan manusia tidak dalam satu tingkatan ketika memiliki harta. Karena kalau kemudian Allah jadikan manusia itu satu tingkatan dalam memiliki harta, interaksi hidup itu tidak terjadi. Ada yang dijadikan oleh Allah punya kemampuan lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga ketika manusia itu fluktuasi keadaannya, terjadilah interaksi. Tapi di saat yang sama, justru pelanggaran-pelanggaran sosial terjadi karena orang tidak bekerja sesuai dengan posisinya. Dalam posisi ketika dia belum mampu, dia memaksakan diri ingin mampu. Dalam posisi ketika dia punya wewenang, dia memaksakan diri untuk memeras orang yang di bawah. Dan aneka pelanggaran yang lainnya. Wallahu a'lam. Ustaz, alhamdulillah 15 menit lebih sedikit Ustaz. Tadi ada yang Ustaz sampaikan tapi belum dijelaskan sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Tidak semua pendapatan jadi rizki. Bagaimana itu Ustaz? Tadi ada pernyataan, ini kurang berapa menit masuk Isya? Kurang 3 menit. 3 menit. Cukup enggak ya? Baik, secukupnya aja ya. Nanti kalau masuk adzan ya kita dengerin adzan dulu. Saya tadi telah menyampaikan bahwa tidak semua pendapatan itu jadi rizki. Karena definisi rizki itu bukan sebatas apa yang kita miliki. Tapi rizki yang sejatinya adalah apa yang bisa melayani hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Harta yang bisa melayani kita di dunia dan di akhirat, itulah definisi rizki yang sebenarnya. Begitu? Baik. Dari mana kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang definisi ini? Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u, dan ketika itu beliau sedang membaca firman Allah taala, alhaakumut takatsur. Beliau sedang membaca surat At-Takatsur. Berhenti di ayat yang pertama, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Sehingga dalam cita-cita dia pokoknya gimana caranya bisa mengumpulkan dalam jumlah yang banyak. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal laka mim malika ya ibn Adam illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita. Padahal hakikat dari hartamu itu wahai manusia hanya ada 3 kemungkinan. Yang kau makan sampai habis, yang kau pakai sampai rusak, dan yang kau sedekahkan sehingga abadi hingga hari kiamat. Itulah definisi rizki. Sudah? Maka status rizki kita hakikatnya adalah bukan apa yang kita miliki. Karena tidak semua yang kita miliki kita manfaatkan. Baik, di antara jamaah ada enggak yang punya rumah lebih dari 1? Angkat tangan. Punya rumah berapa? 2, Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 7, punya rumah 2. Bapaknya punya rumah 2. Baik. Kalau misalnya ada orang yang punya rumah lebih dari 1, Pak, anggaplah dia punya rumah 2 atau 3. Dan mungkin ada rumah yang nganggur, nggak dia pakai, nggak dia manfaatin, ya. Ada orang Surabaya punya villa di Trawas. Ada orang Jakarta punya villa di Puncak. Belum tentu, Pak, sepekan sekali dia datang.
bisa sebulan sekali, bahkan ketika udah bosan dengan macetnya ketika perjalanan menuju puncak, mungkin setahun 2-3 kali. Sehingga orang ini tidak memanfaatkan apa yang dia miliki. Dia punya, tapi dia tidak memanfaatkannya. Itukah yang dimaksud dengan harta? Itukah yang dimaksud dengan rizki? Bukan. Maka orang misalnya punya tanah tapi nganggur, punya rumah tapi nganggur, hakikatnya dia memiliki tapi tidak memanfaatkan apa yang dia miliki. Dan itu dalam bahasa syariat kita belum masuk sebagai kategori rizki yang sejatinya. Karena rizki yang sejatinya adalah apa yang memberikan manfaat bagi hidup kita. Nah, sudah masuk adzan? Baik, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu.
Baik, alhamdulillah kita lanjutkan Ustadz. Insyaallah kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa hadiah yang disediakan oleh panitia. Ada beberapa bukunya Ustadz Ami di sini, kemudian dari teman-teman ABY juga ada khusus untuk akhwat, ada door prize dari UV Syar'i. Nanti Ustadz mungkin yang menentukan Ustadz yang dapat hadiah dari sesi pertanyaan Ustadz. Di atas juga kita sediakan di lantai 2 untuk akhwat yang ingin bertanya, sudah ada mic di dekat proyektor. Jika ada yang bertanya dipersilakan. Kita mulai dari lantai 1 dulu. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama mengenai tadi miskin yang sabar dan kaya yang bersyukur. Terus terang ini Ustadz, bagi kami yang ekonominya ini pas-pasan, kita kadang iri Ustadz kepada yang kaya. Ketika si kaya ini bisa bersedekah atau berkorban, itu kan jaminannya pahalanya luar biasa besar Ustaz. Nah, sedangkan kami di saat yang sama juga kadang ingin di waktu-waktu yang ijabah itu, di waktu-waktu yang memang Allah istimewakan, bisa mendapat pahala yang sama Ustaz. Jadi mohon nasihatnya Ustaz, gimana bagi kami yang ingin mendapatkan fadilah yang besar dari kegiatan Idul Adha seperti, tapi kita belum mampu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, mengenai aktivitas joki atau calo Ustaz. Qadarullah kami bersinggungan di kesehatan Ustaz. Jadi sering kami dapati di rumah sakit itu pasien-pasien yang mengantri, terutama untuk pasien BPJS itu Ustaz. Kadang kami dapati ada yang menawarkan jasa untuk mempercepat antrian Ustaz. Jadi kan BPJS itu antriannya panjang banget Ustaz. Jadi ketika kita dapat antrian itu ada oknum yang memang menawarkan bantuan untuk mempercepat antrian sehingga bisa dipercepat. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertahan di situ, bertahan. Yang tadi jadi joki tadi, dia ASN atau bukan? Bukan Ustaz. Bukan. Terus Di dia masyarakat sebagai umum. apa kok punya kuasa mempercepat? Biasanya mereka sudah kenal dengan yang bagian ini, bagian yang antri, bagian yang penginputan. Biasanya seperti itu. Jadi Kenal si bagian oknum yang ini masuk, ya jadi untuk bisa mempercepat. Dia bukan karyawan berarti? Bukan. Orang luar? Nggih. Insya Allah. Berarti mungkin bagian input itu menantunya atau saudaranya? Dia maksudnya gimana? Kenapa dia bisa mempengaruhi bagian Karena input? memang sepertinya dia itu sudah memang bagian dari pekerjaannya Ustaz. Oh gitu. Nggih. Ada kerjasama dengan bagian input itu? Bisa jadi Ustaz. Jadi yang saya amati itu dari zamannya Asker sampai itu ya terjadi itu Ustaz. Berarti saat ada bayaran itu dibagi? Gimana Ustaz? Saat ada bayaran mungkin dibagi dengan yang bagian Bukan input? gitu Ustaz. Si Fulan ini menawarkan jasa kepada pasien-pasien yang antri. Iya. Nun saya mungkin, sini coba saya bantu gitu dengan jasa yang saya nggak tahu jasanya berapa. Ada bayar jasa. Nggih. Nah, Dari kemudian pasiennya. jasa ini dibagi nggak dengan yang input tadi? Wallahu a'lam Ustaz. Wallahu a'lam. Insyaallah. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama ya, beliau menyampaikan bahwa bagi kita yang ekonominya pas-pasan, jadi pas butuh pas ada gitu Pak ya. Terkadang merasa iri dengan, atau mungkin bahasa lainnya ya, merasa ingin seperti yang dimiliki oleh mereka yang mampu, dengan harapan bisa beribadah sebagaimana mereka yang mampu, gitu Pak ya. Tayyib, kalau memang demikian, satu hal yang positif ketika kita punya yang disebut dengan ghibtah. Nabi SAW pernah mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali pada 2 orang.
Allah memberikan kelebihan bagi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum ada dua. Pertama berupa ilmu, yang kedua berupa materi harta. Kata Nabi SAW, tidak ada bentuk hasad yang diperbolehkan kecuali pada dua orang. Yang pertama adalah hasad kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu berupa pemahaman agama, lalu dia konsekuen dengan ilmu itu dan dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta, kemudian dia gunakan harta itu untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Model hasad inilah yang diperbolehkan. Dan dulu para sahabat mengalaminya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beberapa sahabat yang miskin, mereka datang kepada Nabi SAW dan menyampaikan, ya Rasulullah, dhaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka borong pahala. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kita salat, mereka puasa seperti kita puasa. Tapi mereka bersedekah, mereka bisa bersedekah dengan harta kelebihan yang mereka miliki. Lalu Nabi SAW menyampaikan, maukah kalian saya tunjukkan sebuah amal yang membuat kalian bisa menyaingi mereka? Kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu diajarkan untuk berzikir selesai salat membaca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir sehingga jumlahnya 100 kali. Para sahabat yang miskin ini merasa bahagia. Mereka bisa bersaing dengan yang kaya dengan amalan yang diberikan oleh Nabi SAW. Namun sahabat yang kaya merasa penasaran, kok mereka beramal sesuatu yang tidak kami lakukan. Akhirnya mereka belajar. Oh ternyata mereka baca zikir itu. Akhirnya sahabat yang kaya pun ikut-ikutan zikir. Sahabat yang miskin lapor lagi, ya Rasulullah, ternyata saudara-saudara kami yang kaya mereka ikut beramal sebagaimana kami. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Demikianlah karunia yang diberikan oleh Allah, yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Sehingga hasadnya sahabat yang disebut dengan ghibthah itu bukan pada materinya, bukan pada kekayaannya, tapi kepada kenapa mereka tidak bisa bersaing dalam amal dengan orang-orang yang punya kemampuan. Dari sini kita bisa lihat bagaimana orang soleh itu yang diharapkan adalah bukan materi, tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi berkaitan dengan pahala yang Allah janjikan. Baik, cuman gak semua orang bisa jujur seperti jujurnya sahabat. Sehingga kalau ada orang yang berpikir, saya pengen kaya mas, dengan harapan nanti bisa sedekah, bisa wakaf, bisa ini, bisa ini. Apakah betul yang dia ucapkan itu? Atau jangan-jangan hanya ucapan di mulut, padahal batinnya sebenarnya punya harapan. Nanti kalau saya kaya, saya bisa nambah ini, nambah ini, nambah ini ya. Bisa koleksi ini, koleksi ini, koleksi ini. Kelihatannya kok hidupnya nyaman kalau orang itu punya banyak penghasilan. Aslinya sebenarnya harapan dia bukan pada amal, tapi kepada apa? Tapi kepada materi. Ini bisa berbahaya. Terkadang ketika diwujudkan oleh Allah sesuai dengan apa yang diharapkan, ternyata kenyataannya dia tidak beramal. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat At-Taubah. Coba di antara teman-teman santri ada yang sudah hafal surat At-Taubah? Sudah hafal belum? Belum. Surat At-Taubah belum hafal? Belum ya? Ada di antara orang munafik yang mereka pernah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Dan di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, kalau nanti Allah memberikan kepada kami harta kekayaan, maka kami akan bersedekah. Kami akan bersedekah. Tapi nyatanya apa? Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepadanya, bakhilu, mereka bakhil dan tidak mau bersedekah.
fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan Allah jadikan kemunafikan itu tertancap pada hatinya. Sehingga mereka yang awalnya berjanji nanti kalau saya kaya saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, tapi dia enggak jujur. Begitu diwujudkan oleh Allah, pada saat dia punya kelonggaran harta, ternyata dia tidak lakukan apa yang menjadi harapan dia dan janji dia di depan. Maka dihukum oleh Allah dengan sifat kemunafikan, dikunci hatinya. Akhirnya dia sulit untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan bagaimana kalau ada orang yang berprofesi sebagai joki tadi ya. Kalau ada orang punya posisi, lalu dia bisa membantu orang lain untuk mewujudkan hajat mereka, maka dalam hal ini dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang disebut dengan syafaat. Memberi syafaat kepada orang dalam urusan dunia. Dan itu merupakan zakatnya al-jah. Al-jah artinya posisi. Zakatul jah asy-syafa'ah. Orang yang punya posisi, zakatnya adalah dia berbuat baik dengan membantu orang lain untuk mewujudkan hajatnya. Misalnya, di dinas A ada banyak orang yang butuh untuk ngurusi administrasi di dinas tersebut. Sudah? Kemudian si A butuh, saya butuh untuk ngurusi ini. Tapi dia keganjal dengan aneka kesulitan. Pak, kok rumit banget Pak ya, harus ada syarat ini, syarat ini, syarat ini. Ada beberapa syarat yang saya tidak bisa wujudkan. Sementara saya butuh KTP itu, saya butuh akta itu, saya butuh KK itu saya butuhkan. Tapi sulit untuk bisa saya dapatkan. Anda punya posisi yang bisa mempengaruhi bagian yang menerbitkan semua administrasi tadi. Lalu Anda bantu orang ini. Baik, saya bantu Pak ya. Coba nanti saya akan bantu lobby, semoga nanti bisa dipercepat. Akhirnya dengan bantuan orang ini bisa dipercepat. Maka orang ini sama dengan ngasih apa? Syafaat. Dan itulah zakatnya orang yang punya status sosial, orang yang punya posisi. Namun di sana ada syaratnya. Satu, tidak boleh minta bayaran sepeser pun. Dikasih boleh nggak Pak? Nggak boleh. Karena Nabi SAW menyebut itu salah satu di antara pintu riba, maksudnya harta haram. Sehingga apalagi minta, dikasih saja nggak boleh nerima. Karena ini masuk kategori harta haram. Yang kedua, tidak boleh ada unsur mendolimi orang lain. Tidak boleh ada unsur mendolimi orang lain. Sehingga kalau ada unsur mendolimi orang lain, misalnya antrian panjang, sudah Bapak saya percepat ya, saya bantu percepat. Ketika dia dipercepat, depannya ada siapa? Depannya ada siapa? Orang-orang yang sedang mengantri dan mereka juga punya peluang yang sama. Ini nggak mungkin diinput bareng-bareng. Maka nginputnya antri. Taruhlah misalnya sampai pada 50 berkas yang numpuk. Sehingga diurutkan dari bawah, ngambil mapnya. Yang atas ditaruh bawah, nunda atasnya. Masuk kategori apa? Zalim. Kenapa orang ini kau dahulukan sehingga memakan waktu yang lain jadi nunggu lebih panjang? Kalau cuma 1, 2 mungkin ringan. Coba kalau misalnya itu sampai puluhan, 20 dibalik. Akhirnya yang seharusnya dia dapat lebih awal, tertunda lebih lama. Zalim. Tapi kalau nggak ada sisi seperti ini, tidak sampai mendolimi orang lain, silahkan. Maka bapak-bapak yang mungkin punya jabatan, punya wewenang tertentu, yang bisa bantu orang yang sedang mengalami kesulitan dalam urusan berkaitan dengan pemerintahan ya, terutama ya. Dia kesulitan untuk masuk, dia kesulitan untuk dapat ini dan seterusnya. Anda bantu tanpa mendolimi yang lain. Demikianlah amal soleh yang nilainya besar. Dan itu disebut sebagai bentuk zakat terhadap apa? Al-jah, status sosial dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Wallahu a'lam. Kurang Ustaz. Dapat hadiah Ustaz? Ada. Hadiah. Dapat hadiah Ustaz? Dapat hadiah. Boleh. Yang mana Ustaz? Mau yang mana?
Yang ini. Oh, buku. Insyaallah. Hadiah utama ya. Buku halal haram bisnis online. Baik Ustaz, kita baca pertanyaan yang masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta para jamaah mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Ta'ala. Afwan Ustaz mau bertanya, saya bekerja sebagai rekanan pemerintah sudah lebih dari 10 tahun. Tapi yang saya masih bertanya, kenapa setiap pencairan orang dinas selalu minta bagian fee dari hasil pekerjaan saya? Saya khawatir berdosa memberi ke mereka, tapi mereka selalu saja meminta. Pernah saya kasih tahu bahwa mereka ada sumpah untuk tidak KKN. Apakah saya kasih tahu gimana? Pernah saya kasih tahu, maksudnya beliau ini ngasih tahu ke ASN-nya bahwa mereka terikat sumpah untuk tidak KKN. Terikat sumpah tidak KKN. Ya. Baik. Mereka berdalih dengan macam-macam dan mereka lebih tahu bahkan sampai beralasan meminta fee tersebut untuk kepentingan yang lebih besar. Tidak disebutkan tapi kepentingan untuk apa, kepentingan yang lebih besar. Baik. Apakah berdosa saya Ustadz jika memberi mereka, dan jika dilaporkan ke KPK kasihan keluarga mereka hancur gitu katanya Ustaz. Nah itulah. Masya Allah. Ini yang dengar banyak ya. Dan saya kira kasus seperti ini bukan cuma di Bondowoso, dari Sabang sampai Merauke. Dan yang dengar sudah sering seperti itu. Bahkan mereka menghindar untuk dengerin kajian seperti ini Pak. Saya punya buku judulnya Fikih ASN. Sebagian ASN takut membacanya. Dia muslim. Kalau non muslim kita nggak berbicara dengan mereka. Ini muslim. Dan mereka tahu bahwasanya ini pelanggaran dan ini tindak kriminal. Maka kalau kemudian mau jujur, baik Pak, saya mau berkontribusi akan memberikan sesuatu kepada Bapak sesuai dengan Bapak minta. Syaratnya satu, ada saksi KPK. Kalau KPK menyetujui dan itu dianggap legal, akan saya lakukan. Dan mereka nggak bakalan berani seperti itu. Makanya ketika mereka minta, diam-diam, nggak mau ditransfer, kalau bisa pakai uang tunai dan seterusnya. Terus itu jadi sistem. Kenapa jadi sistem? Karena itu dibiasakan. Dan yang namanya kebiasaan nanti lambat laun akan jadi sistem. Makanya Nabi SAW ingatkan ya, berkaitan dengan kebiasaan jujur dan kebiasaan dusta. Kata beliau, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kalian wajib untuk bersikap jujur, karena jujur itu akan mengantarkan orang kepada berbuat baik. Dia merasa nyaman, dia merasa tenang, ibadahnya bisa maksimal. Ketika berbuat baik tidak dihantui dengan ketakutan. Saat dia megang harta juga dia nggak takut. Duit haram Pak, nerimanya ketakutan, nyimpen ketakutan, pakai ketakutan. Di mana bisa menikmati? Dan itu diakui mereka sendiri. Sebagian di antara mereka kadang nggak berani menggunakan hartanya, dan kalaupun beli pakai atas nama orang lain, atas nama tetangganya, beli tanah di sini atas nama temennya, atas nama siapa, dia menyimpan aneka properti atas nama orang lain, karena dia takut kalau sampai ketahuan ini bisa berbahaya. Nerimanya ketakutan, cari tempat yang aman. Saat menyimpannya ketakutan, jangan sampai masuk ke rekening, jangan sampai ketahuan. Saat memakainya ketakutan. Di mana nikmatnya? Orang kalau sudah dalam kondisi ketakutan, walaupun di hadapannya penuh dengan kenikmatan, dia tidak akan bisa menikmatinya. Misalnya ya, teman-teman yang ada di pondok, makanan yang paling nikmat apa? Sate mau nggak? Masya Allah, baik. Antum dikasih sate ya, masing-masing santri 10 tusuk. Masya Allah, semangat ya. Sudah? Tapi disuruh makan di Gaza, kanan kirinya penuh dengan bom Israel. Kira-kira sanggup makan nggak? Lebih milih apa? Menyelamatkan diri daripada harus makan. Sebuah kenikmatan hilang rasa kalau orang nggak aman. Tapi subhanallah, syahwat besar untuk memiliki sesuatu ternyata menghilangkan perasaan ini. Sehingga dia kadang, dia tahu sebenarnya, dia itu khawatir, deg-degan, ketakutan.
tapi subhanallah dia tetap memaksakan diri untuk menerimanya. Terus bagaimana Pak? Kita akan di posisi sebagai korban Pak. Saya hanya rekanan dan mereka minta seperti itu. Saya tidak bisa berbuat banyak, karena kalau tidak uang saya tidak cair. Pekerjaan sudah selesai, tinggal kemudian tanda tangan serah terima, ya, berita acara serah terima, uang bisa cair. Tapi mereka nggak mau tanda tangan berita acara serah terima kalau saya nggak ngasih sesuatu. Ada salah satu teman saya yang beliau juga bekerja di dunia seperti itu, rekanan pemerintah, dan beliau tidak pernah ngasih sepeser pun ketika diminta kontribusi apapun itu. Hingga pernah di satu dinas tertentu terjadi ketegangan antara kepala dinas dengan kepala divisi. Kepala dinas menyangka fee-nya dikasihkan ke kepala divisi. Kepala divisi menyangka fee-nya dikasihkan ke kepala dinas. Mereka sampai tegang. Itu berlangsung kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Sehingga dia tetap dipakai sebagai vendor karena dikiranya sudah ngasih, tapi 2 orang ini saling curiga. Hingga ketahuan di tahun yang ketiga langsung diusir sudah. Dan beliau sempat tanya ke saya, ini gimana? Lanjutkan saja Pak, kalau bisa tetap jangan ngasih ke mereka walaupun mereka tegang. Itu kan bisa menimbulkan permusuhan 2 orang. Permusuhan dalam kejahatan. Subhanallah. Dan kita berharap seperti ini bisa bersih Pak. Cuman yang sangat disayangkan, kadang ada di antara mereka yang ingin bersih terus terpengaruh. Kenapa? Karena dia dikucilkan. Kamu kalau tidak sesuai dengan kebiasaan kami, tidak ikut sistem kami, mau milih dimutasi kemana, kan gitu ya. Sehingga akhirnya mau tidak mau dia harus ikut bergabung bersama dengan kebiasaan buruk yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa la yazalun nasu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Waspadalah dengan kedustaan, karena dusta itu akan mengantarkan kepada praktek maksiat dan maksiat mengantarkan ke neraka. Ada orang yang membiasakan diri dengan dusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Nah, kalau sudah dicatat sebagai seorang pendusta, maka itu jadi apa? Karakter. Kalau sudah jadi karakter, susah untuk berubah. Bagian inilah yang perlu diwaspadai. ASN yang fresh graduate S1 masuk keterima, membawa idealisme. Sehingga awalnya dia punya prinsip, sebagaimana dulu waktu dia mahasiswa sering demo anti korupsi, terus dia diterima di sebuah dinas. Sekarang dia masuk di sebuah kolam dan dia harus membawa prinsip itu. Nyatanya idealisme itu luntur. Wala yazalun nasu yakdzib hatta yuktaba indallah kadzdzab. Ada orang yang dia sering berdusta sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan kalau sudah tercatat sebagai pendusta, maka selamanya dia susah untuk keluar dari situ. Sehingga kadang ada orang yang mengatakan begini, kita itu pengen mengubah sistem tapi nggak bisa. Iya, lingkungan kamu punya kebiasaan kayak gitu. Dan kalau sudah jadi sistem, jadi karakter, gimana bisa berubah? Makanya kita mengajak bareng-bareng ya. Jadi ASN ahlu sunnah yang bertakwa, sepeser pun tidak akan merugikan negara. Justru ini akan menjaga kondisi keuangan negara. Kita hindari yang seperti ini. Seorang vendor ketika dia tahu bahwa nanti harus ada uang pelicin seperti tadi, mungkin nggak dia ngambilkan itu dari dana pribadi? Tidak. Dia pasti akan masukkan itu sebagai tambahan biaya. Akhirnya negara yang membayar vendor ini dengan nilai yang sudah di markup sebab ada tambahan-tambahan tadi. Yang menikmati bukan vendor itu, tapi yang menikmati adalah mereka orang-orang dalam yang minta bagian dengan aneka alasan yang mereka sampaikan dan itu tidak real. Saya punya bukti kalau itu tidak real. Ada salah satu teman yang beliau bekerja sebagai ASN dan sudah 10 tahun ya, terus keluar, dan lembaga beliau, dinas beliau bukan termasuk di bagian yang basah.
ya mungkin agak kecipratan dikit lah. Lalu setelah beliau keluar, beliau itu tanya, saya setiap kali dikasih amplop oleh atasan saya, itu selalu saya catat nilainya. Satu amplop dicatat, sampai selama 10 tahun. Kemudian saya bertanya, gimana caranya saya bisa bertobat dari itu? Apa yang harus saya lakukan? Saya mencoba tanya, totalnya besarnya berapa? Dalam bayangan saya paling cuma 10 juta, 20 juta. Berapa nilainya? 800 juta. 10 tahun. Itu berarti setahun rata-rata berapa? 80 juta. Beliau resign di golongan 3B. 3B ya. Ketika masuk 3C. S1, resign golongan 3B. Artinya bukan termasuk pejabat, bukan orang atasan, tapi amplop liar yang sering beliau terima, dan itu untuk pribadi, totalnya selama 10 tahun 800 juta. Berarti setahun kurang lebih 80 juta. Bagaimana dengan mereka yang berada di dinas yang sangat becek ya? Kemudian dia berada di jajaran tertentu. Kalau kemudian ini jadi tradisi, bocornya duit negara banyak sekali. Dan kita berharap semoga teman-teman bertakwa kepada Allah, ingat hidup tidak sekali. Mungkin Anda bisa selamat ketika di dunia, tidak terjerat dengan aneka undang-undang apapun karena bisa menghindar. Tapi inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu selalu mengawasi. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Baik, untuk yang di lantai 2 dipersilakan jika ada pertanyaan. Ada mic di dekat proyektor. Sekali lagi untuk umat yang di lantai 2, jika ada pertanyaan, ada mic di dekat proyektor, mungkin bisa dimanfaatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah jika kami mengambil barang di tengkulak luar kota, lalu kami mengirimkannya langsung ke pasar di luar pulau, tanpa barang tersebut harus kami lihat secara langsung, dan sistem pembayarannya dengan cara dibayar tengkulak ketika barang tersebut sudah sampai di pasar luar pulau. Pertanyaan kedua, jika cara itu tidak dibolehkan, solusinya bagaimana Ustaz? Karena jika membayar terlebih dahulu ke tengkulak, seringkali barangnya tidak dikirim ke pasar. Itu saja Ustaz. Apakah tengkulak sudah punya barang itu? Sudah Ustaz. Sudah. Kemudian Anda jual ulang ke luar pulau. Baik, Anda dapat bayaran dari luar pulau, konsumen luar pulau itu tunai atau belakangan? Tunai, Ustaz. Tunai, sebelum punya barang itu? Sudah barang sampai baru Anda dibayar. Baik. Tayyib, kita punya beberapa kaidah sebagai berikut ya. 1, bahwa kita tidak boleh menjual barang yang belum kita miliki. Nabi SAW bersabda kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, wala yabi'u ma laysa indak. Dan orang tidak boleh menjual apa yang tidak dia miliki. Kaidah yang kedua, kita tidak boleh menjual sesuatu sebelum diterima. Kita tidak boleh menjual sesuatu sebelum kita terima. Sehingga kalau Anda membeli dari tengkulak, setelah itu Anda jual ulang, maka Anda baru boleh menjual ulang jika sudah menerima dari tengkulak itu. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atau Ibnu Abbas mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am qabla ayyastawfiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual makanan sebelum dia menerimanya. Kemudian Tawus, muridnya Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas, kaifa dzak? Kenapa kok enggak boleh? Lalu jawab Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim wat ta'amu murja. Karena hakikatnya itu adalah duit ditukar dengan duit, sementara makanannya tertunda. Ibnu Abbas menjelaskan hakikatnya, beliau menyebut duit ditukar dengan duit karena prosesnya kayak gini. Si A sebagai penjual ke luar pulau tadi ya. Jadi ada konsumen di luar pulau namanya B. A ada di Bondowoso. Sudah? Lalu A beli dari Z. Z adalah tengkulak tadi. Baik. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh A ini? Dia beli dari tengkulak, setelah deal barang dikirim sampai ke B yang ada di luar pulau. Setelah itu, ketika sudah ada kepastian barang sudah sampai di B, A bayar ke Z. Anggaplah senilai 10 juta. A bayar 10 juta ke Z. Sudah? Berikutnya B mentransfer ke A karena barang sudah sampai senilai 11 juta. Paham di sini? Baik. B konsumen di luar pulau membayar senilai 11 juta. Berarti A untung berapa? Untung berapa? 1 juta. Tanpa nyentuh barang. Tanpa nyentuh barang. Ibnu Abbas mengatakan hakikatnya duit ditukar dengan duit. Anda lihat A. Yang terjadi pada A, kalau kita zoom, A di zoom, tetap A ya. Cuma yang terjadi pada A ini, keluar 10, masuk 11. Dan dia sama sekali tidak pernah bersinggungan dengan barang. Itulah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, dzaka darahim bidarahim. Hakikatnya duit ditukar dengan duit. Uang ditukar dengan uang, boleh asal nilainya sama. Dan tentu saja Anda sebagai penjual komoditas tadi tidak akan bersedia kalau nggak ada untung. Maka keluar 10, masuk 11, untung 1. Ini dianggap oleh Ibnu Abbas sebagai tukar menukar uang dan nilainya berbeda. Dan itu masuk kategori riba. Baik. Solusinya bagaimana? Solusi. Sebelum barang itu dikirim ke luar pulau, Anda harus menerima dulu. Menerima tidak harus di lokasinya Z. Bisa juga menerima saat proses pengiriman. Sehingga misalnya dikirim 1 kontainer. Dah? Nanti barangnya lewat mana Pak? Oh nanti barangnya lewat Jalan Ahmad Yani. Baik, tolong kontainernya sebelum lanjut perjalanan berhenti dulu. Berhenti dulu, saya akan datang ke situ. Akhirnya supirnya dipeseni nanti tolong berhenti di titik ini. Nah setelah dia berhenti Anda datang. Sudah? Anda cek barang itu. Apakah sudah sesuai dengan pesanan Anda? Jadi tidak harus bawa pulang ya. Yang penting Anda sudah menerimanya. Baik, dicek, Anda lihat, baik, oke, barangnya sesuai, berarti itu statusnya sudah Anda terima. Selanjutnya Anda bisa minta tanda tangan kepada si supir truk bahwa Anda sudah ngecek barang itu. Berikutnya, ini adalah bukti barang itu sudah Anda terima. Nah, kalau sudah Anda terima, selanjutnya Anda tawarkan ulang ke konsumen di luar pulau. Barang sudah ready, mau kita kirim, ini fotonya, ini bukti saya sudah cek penerimaannya, sebentar lagi akan kita kirim. Jadi beli atau tidak? Jadi beli atau tidak? Kalau dia bilang jadi, baik. Kalau sudah jadi beli, maka saya akan buatkan faktur. Faktur baru terbit. Pembayarannya boleh nanti ketika sampai, tapi akad dilakukan saat Anda sudah menerima. Kalau Anda belum menerima, tapi Anda sudah akad, melanggar hadis Ibnu Abbas yang tadi kita baca.
Insya Allah jelas? Jelas atau belas? Belas? Oh, alhamdulillah. Pembayaran ke tengkulak tidak harus langsung. Ibu boleh bayar tertunda, boleh setelah barang sampai. Jadi yang bermasalah bukan ke tengkulaknya, yang bermasalah Anda dengan luar pulaunya. Anda dengan tengkulaknya mau dibayar tahun depan, mau dibayar kapanpun bebas. Karena dia sudah punya barang. Dia sudah memiliki dan sudah menyentuh barang itu. Nah, sementara posisi Anda sendiri kan belum menyentuh barang itu. Maka Anda tidak boleh bertransaksi dengan orang luar pulau sampai Anda menerimanya. Nah. Alhamdulillah mendapat hadiah dari Yufi Syar'i ya Pak Anton ya. Dari Yufi Syar'i ya. Pak Anton dapat hadiah dari Yufi Syar'i ya. Di atas. Baik. Hadiahnya bisa diambil di atas ya Bu. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustadz, insyaallah sebentar lagi berakhir Ustadz. Ini tentang gas melon Ustadz. Boleh Ustadz ya? gas melon. Ya, gas yang 3 kilo Ustadz. Iya. Gas yang kecil, baik. Apakah memakai gas melon termasuk aktivitas haram karena tertulis hanya untuk masyarakat miskin? Jika haram, apakah wajib bagi kita untuk tidak menggunakan gas melon lagi atau masih ada celah untuk memakainya? Fadal, Jadi ganti dengan semangka atau gas nanas gitu. atau gas manggis Ustaz? Tayyib. Tulisan itu jelas sekali ya. Hanya untuk masyarakat miskin. Tapi kadang agak burak Ustaz. Agak buram. Ya. Oh. Jadi nggak kelihatan. Sering Nggak kelihatan geser-geser. kok itu ya. Kalau nggak ada tulisan itu nggak masalah sebenarnya. Makanya sebelum beli dihapus dulu. Boleh nggak? Nggak boleh. Pelanggaran ya. Menghapus teks itu boleh nggak? Kurang paham Ustaz. Kurang paham. Atau itu pelanggaran? Baik. Jika sudah jelas demikian bahwa pemerintah menetapkan gas melon ini adalah gas subsidi dan hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak mampu. Kalau Anda merasa tidak mampu, terhitung sebagai orang miskin, silakan. Berarti Anda termasuk di antara orang yang berhak untuk mendapatkan itu. Tapi kalau Anda bukan orang miskin, maka Anda jangan berpura-pura miskin atau memiskinkan diri ketika beli gas. Sehingga jujur saja, saya tidak berhak untuk membeli gas ini, maka jangan dibeli. Baik. Tapi Pak, nyatanya banyak pelanggaran seperti itu di masyarakat. Ya jangan ikut-ikutan. Walaupun banyak orang yang melakukannya. Lah kok pemerintahnya diam saja Pak, tidak menghukum. Tidak ada hukuman, bukan berarti itu legal. Karena bisa jadi ada peraturan yang ditetapkan secara bertahap. Ya. Sehingga untuk tahap awal masih boleh ditoleransi. Nanti akan ada tahap berikutnya sampai kemudian maksimal dilarang total. Nah, kalau kemudian itu sudah jadi aturan, saya nggak tahu ya detail aturannya kayak gimana. Tapi katanya sudah ada peraturan pemerintah untuk pelarangan itu bagi orang yang mampu. Maka jika sudah ada aturan, Anda tidak boleh memaksakan diri untuk tetap memakainya. Berikan itu kepada yang berhak. Selanjutnya, saat Anda memakai gas yang lebih mahal, tabung yang besar ya, 15 kilo, apakah itu geser rezeki? Tidak. Itu tidak geser rezeki Anda. Tidak mengurangi jatah rezeki Anda secara signifikan. Dalam arti Anda akan tetap bisa hidup normal. Maka jangan mengambil hak yang bukan haknya. Jika memang Anda bukan terhitung orang yang miskin, Anda tidak boleh untuk memanfaatkan gas melon. Kalau Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari yang masuk di sini, mungkin bisa dilakukan interaktif nanti. Yang kertas banyak sekali, diabaikan aja ya. Bagaimana Ustaz? Diabaikan yang kertas. Yang kertas Ustaz? Ya. Yang di WA juga Ustaz? Oh, di WA banyak juga? Banyak juga Ustaz. Diabaikan juga atau interaktif lagi Ustaz? Ya terserah hostnya yang berhak untuk ngatur. Baik, mungkin ada jamaah sini yang akan bertanya. Mungkin ini pertanyaan terakhir, kemudian kita akan sholat isya. Ya, hostnya tidak bisa menentukan. Awat dulu.
Silakan Ibu yang di atas. Mohon maaf yang di bawah. Ustaz tadi menyampaikan bahwa ada penyakit yang disampaikan oleh dokter, yaitu penyakit yang ingin sukses sebelum waktunya. Nah, mohon nasihatnya agar kami terhindar dari penyakit tersebut, dan apabila sudah terjangkit, mohon nasihatnya bagaimana cara menemukan penyakit tersebut. Bagaimana caranya untuk bisa terbebas dari penyakit istibta' tadi ya, ingin cepat sukses sebelum waktunya. Kalau Anda bertanya caranya gimana untuk bisa menghindari penyakit itu, jawabannya satu kata, yaitu sabar. Karena istibta' itu berawal dari tidak sabar. Dia ingin cepat mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Sehingga karena dia nggak sabar, akhirnya dia memaksakan diri. Maka kata kuncinya adalah belajar untuk sabar. Dan sabar untuk mendapatkan yang halal, kita perlu belajar. Itu butuh waktu. Anda berusahalah untuk selalu berinteraksi dengan orang yang tidak membuat Anda terlalu termotivasi untuk dunia. Kadang kan ada model teman itu yang kalau kita kumpul sama dia, kita jadi ketularan pengen apa? Ingin termotivasi memiliki dunia dan seterusnya. Misalnya teman saya sudah punya itu, saya pengen juga. Kalau Anda punya teman seperti itu, tolong batasi interaksi dengan dia. Tolong Anda batasi interaksi dengan dia, karena itu akan selalu membuat diri Anda termotivasi untuk mendapatkan yang tidak Anda miliki. Baik. Yang kedua, Anda perlu sadari bahwa rezeki tidak akan geser walaupun Anda menggunakan cara haram untuk mendapatkannya. Maka tanamkan prinsip, saya akan bersabar, insya Allah ada waktunya untuk memilikinya walaupun tidak sekarang. Dan semoga dengan kesabaran itu Allah gantikan dengan pahala yang lebih baik yang nanti bisa dinikmati di akhirat. Itu kira-kira tips untuk bisa menghindarinya. Kalau sudah terlanjur, jika sudah terlanjur dalam arti sudah pernah KPR, sudah pernah leasing, apa yang harus dilakukan ya? Segera lunasi. Jangan sampai nambahi bunga. Karena nambahi bunga statusnya apa? Nambah dosa riba. Dan kalau bisa dilunasi lebih cepat, lebih bagus. Mungkin yang bisa Anda lakukan adalah mengurangi aset yang tidak produktif. Melepas kepemilikan tidak apa-apa, ketika itu posisinya adalah sesuatu yang tidak produktif. Karena kalau kemudian itu tetap Anda pertahankan, sementara Anda punya beban utang yang besar, akan jadi tambahan pikiran yang berkelanjutan. Maka sebaiknya segera dilepaskan yang tidak produktif. Semoga bisa lebih cepat. Karena begini ya, bayar cicilan itu biasanya per berapa bulan? Sebulan sekali ya. Rumus cicilan itu apa? Cicilan sama dengan pokok plus riba, begitu ya. Pokok plus riba. Maka bulan ini dia bayar cicilan, dia bayar riba. Bulan depan dia bayar riba lagi. Bayar riba kena laknat, dilaknat oleh Rasulullah SAW, pemberi makan riba. Bulan berikutnya dia memberi makan riba lagi, kena laknat lagi. Sehingga dia melakukan dosa besar setiap bulan sekali. Dan itu ya kalau tidak segera diselesaikan, maka Anda akan mengulang. Kemarin sudah, hari ini lagi, padahal kita berontak. Maka segera ditutup, lebih cepat lebih bagus. Yang penting jangan nambahi nominal utang yang harus Anda bayarkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, khawatir juga mendolimi yang ingin segera sholat isya Ustaz. Mungkin insya Allah kita cukupkan sampai 7:30 Ustaz ya. Sekarang jam berapa? Kurang 10 menit insya Allah Ustaz. Kurang 10 menit. Iya. Baik, silakan Pak. Langsung aja. Nggak cukup. Maju aja. Mohon pertanyaannya padat ya Mas, singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ini pengalaman pribadi. Saya di 2008 sampai 2017 seorang guru
Jadi dalam rentang waktu sekitar hampir satu dasawarsa 9 tahun. Jadi 2017 waktu itu saya resign sebagai guru, dan di 2021 tepatnya 5 tahun setelah saya resign, muncul nama saya di seleksi penerimaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi selama 5 tahun itu saya tidak ngapa-ngapain, tahu-tahu muncul nama saya untuk terdaftar sebagai calon peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan qadarullah saya ambil untuk ikut seleksi tersebut dan lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu yang saya tanyakan, bagaimana terkait dengan status gaji yang saya terima setiap bulannya, karena di rentang 2017 sampai 2021 saya tidak mengajar lagi, jadi sudah berhenti sebagai guru. Dan di 2021 saya ikut tes dan qadarullah saya lolos di seleksi tersebut. Jadi mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Wallahu alam, saya memandang, jadi Anda bisa ngukur gini ya, secara peraturan dan undang-undang yang ada itu termasuk pelanggaran atau tidak. Kalau Anda yakin nggak ada kok sisi pelanggaran terhadap undang-undang apapun, siap, kalau begitu Anda lanjutkan, silahkan, insya Allah tidak masalah. Dan proses yang tadi Anda ceritakan, yang sebelumnya Bapak sudah tidak menjadi guru lagi, kemudian ternyata didaftarkan untuk jadi calon apa tadi? Pegawai pemerintah ya. Lalu Anda mengikuti tes secara normal, tidak ada praktek sogok dan seterusnya, insya Allah tidak masalah. Sehingga saya melihat pekerjaan Bapak selama di unit yang halal dan mubah, insya Allah hukumnya gajinya halal dan mubah. Wallahu a'lam. Baik, semoga selalu istiqomah untuk jadi ASN yang jujur ya. Insya Allah. Nanti ajarkan teman-temannya. Baik, satu penanya lagi, singkat padat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang fotografer. Seorang Fotografer, videografer, fotografer, juga videografer. videografer. Iya. Jadi kru Manten. ANB berarti bisa, Pak? Gimana Ustaz? Jadi kru bisa berarti? Insya Allah. Insya Allah. Begini Ustaz, setelah saya belajar sunnah, ternyata kan di banyak mudaratnya di fotografer itu. Saya kan dulunya terima pre-wedding, termasuk semuanya itu, termasuk video juga. Saya berhenti dari itu, terus udah gitu termasuk video juga. Karena di video ada musik, termasuk ketika manten itu yang jelas ada artis. Nah di situ saya berhenti di situ Ustaz. Terus udah gitu. Namun yang saya lanjut sampai sekarang, saya masih nerima foto mantennya. Di foto itu di pekerjaan saya itu masih ada artis, terus masih ada kholwat antara laki dan perempuan itu. Semua banyak maksiat di situ. Bagaimana dengan penghasilan saya itu, Ustaz? Berarti Bapak masih menerima klien maksudnya? Masih untuk fotonya masih, Ustaz. Untuk fotonya, Iya, videonya untuk sudah videonya enggak? saya berhenti. Oh gitu. Termasuk terus saya mempunyai studio kecil, Ustaz. Nah, di situ saya akan terima cetak foto. Kalau foto-foto untuk kecil-kecil mungkin ya untuk keperluan seperti jasa mungkin masih ya. Terus ini Ustaz, untuk yang foto-foto besar itu kan tidak boleh. Bagaimana dengan penghasilan saya yang menerima foto termasuk menyediakan figura itu Ustaz. Nah, terus yang kedua Ustaz, dari keahlian saya itu saya gunakan untuk membuat YouTube Ustaz. Kebetulan istri saya bisa memasak gitu Ustaz. Saya buat YouTube. Nah, kebetulan YouTube itu saya buat dengan tidak mengambil gambar keseluruhan dari istri saya, cuma tangan saja. Tangan saja yang kerja saya syuting. Nah, saya buat YouTube, kebetulan sukses di situ, sampai sekarang subscribe sudah 160.000. Dari penghasilan itu gimana Ustaz? Dari penghasilan YouTube tersebut Ustaz? YouTube isinya apa tadi Pak? Masak-masak. Masak. Iya. Oh, Masya Allah. Cuman syutingnya itu tangan saja istri saya, dengan suara Ustaz, tapi Ustaz. Dengan suara. Istri saya dengan suara itu Ustaz. Bagaimana dengan penghasilan itu juga Ustaz?
Baik. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dapat hadiah Ustaz ya? Dapat hadiah Ustaz. Dapat hadiah. Pak, dapat hadiah Bapak? Dapat hadiah. Silakan Ustaz. Baik. Tayyib, memang ini dilema ya. Jadi ada beberapa kebiasaan masyarakat yang sebenarnya sudah disinggung oleh banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadi kebiasaan bermasalah. Namun karena ini sudah merata hampir di semua kalangan masyarakat, jadi saat kita menyinggung itu rasanya kita jadi seperti orang yang beda sendiri. Karena mungkin lama sekali itu nggak disinggung. Salah satunya masalah gambar. Sebenarnya dalil tentang gambar sangat demikian jelas, sangat jelas, kasyamsi, seperti matahari. Karena waktu Nabi SAW mau masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba beliau melihat ada korden Aisyah yang di situ ada apanya? Gambarnya. Dan Rasulullah SAW nggak mau masuk. Dalam kondisi beliau marah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku bertaubat kepada Allah dan mohon maaf kepada suamiku, kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang salah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wahai Aisyah, inna sahibah hadis surah la yu'adzabu yaumal qiyamah. Wahai Aisyah, sesungguhnya tukang gambar ini besok akan disiksa di hari kiamat. Mereka akan diminta, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kau gambar. Dan tidak mungkin mereka bisa menghidupkan karena mereka tidak punya nyawa. Tayyib, gambar di korden kira-kira 2 dimensi atau 3 dimensi? Berapa? Mungkin nggak gambar itu 3 dimensi di korden, Pak? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau 3 dimensi itu berarti patung digantung. Sehingga kalau ada orang yang beralasan gambar yang dilarang itu 3 dimensi, kalau yang 2 dimensi enggak masalah, boleh. Ini penyelewengan terhadap makna hadis. Hadisnya enggak bunyi kayak gitu. Apa ada orang berpikir gambar 3 dimensi di korden? Pakai logika siapa? Kecuali kalau di korden terus dicenteli berhala dicenteli kan gambar 3 dimensi. Dan korden itu kemudian dipotong oleh Aisyah dijadikan bantal. Bantal di masa silam itu alat untuk duduk. Tempat duduk itu bantal, wisada. Wisada itu dipakai duduk. Baik. Sehingga kalau ada orang yang beranggapan bahwa gambar yang dilarang itu adalah gambar 3 dimensi, ini anggapan yang tidak benar. Yang benar gambar yang dilarang adalah 2 dimensi. Nah, gambar foto yang kemudian tercetak itu lebih detail daripada gambar tangan. Maka orang yang punya kebiasaan seperti ini kemudian digantung di rumahnya menghalangi malaikat rahmat untuk masuk ke dalam rumahnya. Sehingga dalam Islam seperti ini dihindari. Oleh karena itu apalagi ya ketika dalam gambar itu masih bernuansa aurat, kemudian kita foto, berarti di situ mengabadikan aurat. Kalau di situ mengabadikan aurat ya jelas kita dilarang untuk turut serta wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah semampunya. Maka mungkin sebagai solusi Bapak, studionya tetap bertahan, tapi Bapak hanya menerima klien santri Al-Irsyad. Insyaallah aman. Kan enggak mungkin tuh santri Al-Irsyad buka aurat Pak ya waktu dipoto. Baik, insyaallah itu pendapatannya aman. Siap jadi pelanggan beliau? Nggak siap. Moto sendiri-sendiri. Yang kedua, untuk penghasilan di YouTube. Sebenarnya kita menyadari bahwa yang namanya AdSense di YouTube itu kan tidak bisa dihindari. Artinya begini, siapapun yang dia punya akun di YouTube, kemudian dia gunakan untuk mengupload video, maka YouTube punya hak untuk nempel iklan di situ. Dan di lembaran persetujuan, YouTube sudah mencantumkan itu di salah satu klausulnya, bahwa ketika Anda mau mengupload video di tempat kami,
itu berarti Anda setuju akan memberi izin bagi kami untuk masang iklan. Sehingga Anda mau aktifkan monetisasi YouTube maupun tidak diaktifkan, iklan itu akan tetap muncul. Nah yang kayak gini kadang banyak orang yang kurang sadar ya. Banyak orang yang tidak tahu sehingga dia gampang komentar tanpa ilmu. Lalu misalnya video Ustadz siapa dikomentari, Pak Ustadz itu kok ada iklan joget-joget, iklan ini, kenapa nggak dimatikan? Kalau dimatikan ya Bapak jangan nonton YouTube, itu mati sudah. Karena semua video di YouTube pasti dikasih iklan. Nah, iklan yang ditampilkan itu sesuai kebiasaan pengguna. Jadi YouTube bisa merekam aktivitas pengguna. Mereka punya algoritma masing-masing pengguna yang berbeda-beda. Maka dipasangilah iklan sesuai aktivitas pengguna. Sehingga kalau ada orang yang nonton YouTube kajian Ustadz A, Ustadz B, lalu dia komentar, Pak Ustadz, kok iklannya wanita telanjang? Itu sama dengan dia membongkar aibnya sendiri. Berarti Bapak biasanya buka apa? Begitu. Kok ini iklannya kayak gini Ustadz, penuh dengan aurat. Nah, berarti kamu sering buka itu. Makanya yang muncul iklan itu. Sebab ini konten agama dan kita tidak bisa membatasi secara maksimal. Kadang muncul seperti itu. Karena algoritmanya mengikuti kebiasaan orang yang menggunakannya. Kalau Anda membatasi diri hanya buka yang baik-baik, insya Allah iklan yang muncul baik. Pak Ustadz ini kok muncul iklan Bible Pak Ustadz? Karena Anda sering membuka konten agama, maka dikasih konten iklan agama. Iklan Bible kan nggak ada auratnya ya? Ada auratnya nggak? Nggak ada. Tayyib. Sehingga dalam hal ini intinya iklan tidak bisa disaring secara maksimal oleh pemilik akun. Selanjutnya yang mungkin bisa kita lakukan adalah bagi Anda para pengguna gunakan YouTube Premium. Itu 0, nggak ada iklan, tapi bayar ya. Bayar per bulan sekian, nanti Anda buka video sebanyak-banyaknya nggak bakalan ada iklan. Karena Anda pakai premium. Terus bagaimana kita sebagai pemilik akun yang secara sengaja pingin nyari duit lewat iklan tadi. Sebenarnya andaikan iklan itu bisa kita batasi Pak, sehingga hanya iklan yang mubah dan tidak ada sisi haramnya, insya Allah penghasilannya halal. Cuman yang jadi masalah adalah ketika di iklan tersebut nggak bisa kita saring, sehingga muncul iklan-iklan yang nggak beres tadi. Nah itu masuk poin. Masuk sebagai poin. Akumulasi dari total iklan yang Bapak kumpulkan, jadilah gak jelas antara mana yang iklan baik dan mana iklan yang bermasalah. Ya kurang lebih bisa kita sebut penuh dengan syubhat. Ya mungkin ada baiknya tapi kita gak bisa milih. Mungkin ada baiknya, mungkin ada buruknya, tapi kita gak tahu ya persentasenya berapa. Karena itu tidak direkomendasikan. Kecuali begini, kalau video itu kira-kira berpotensi viral, Bapak bisa tawarkan kepada pengusaha yang lain. Ada nggak yang mau iklan di video saya? Per satu video rata-rata misalnya penontonnya 3.000, 10.000 dan seterusnya ya. Nah saat potensi penontonnya banyak, ada orang mau iklan, ada insert di situ, pasang di situ. Jadi dapat duit tunai. Demikianlah yang kami lakukan di ANB Channel. Sehingga program iklan yang ada di terutama Instagram itu kerjasama langsung dengan pemilik usaha UMKM yang dia mau iklan di IG kami. Alhamdulillah dari beberapa pendapatan ini kita bisa mendapatkan dana untuk biaya operasional. Maka di ANB Channel 0 donasi. Anda bisa periksa video-video kami, nggak pernah ada kok teks mengalir donasi, tidak ada. Kami 0 donasi. Dan operasional kami ditutupi dari unit usaha iklan dan beberapa unit usaha yang lain seperti ANB Store dan yang lainnya. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mohon maaf kepada para jamaah karena lewat dari janji 7:30 mungkin
nasihat closing Ustaz sebelum penutupan. Fadhol Ustaz. Baik, ini diapain ini? Tidak apa-apa Ustaz. Yang ini diapain? Dibagikan hadiah. Benda apa? Kita bagikan ya. Nah, baik. Wallahu alam, ini isinya apa? Kembang api atau apa? Enggak tahu saya. Mau ini? Baik, dapat. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada yang mau? Pertanyaannya. Sebutkan hadis Jibril. Hadis Jibril. Santri wajib hafal hadis Jibril. Betul. Langsung saja Mas. Kelas berapa? Kelas 12. Baik. Hadis Jibril. Akhbirni anil iman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung tentang iman ya. Inam, akhbirni anil iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, masyaallah, barakallahu fikum, dapat ya saya. Insyaallah. Selanjutnya ya. Di antara bapak-bapak yang anaknya paling banyak. Bapak-bapak. Kalau santri kan belum punya anak. Bapak-bapak. Yang anaknya paling banyak. Yang anaknya banyak. Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Berapa Pak? 3. 3. Ada yang lebih dari 3? 5. Ada yang lebih dari 5? 7. Ada yang lebih dari 7? Baik, yang menang 7 ya. Ada yang 7,5? Nggak ada, baik, dapat. Masih hamil maksudnya Ustaz ya? Yang ke-8. Silakan. Minta tolong Mas. Ya. Yang punya anak 7. Selanjutnya ya. Berapa? Oh ya sudah, hadiahnya sedang mengalir ke sana ya. Selanjutnya yang gimana Pak? Mertuanya paling banyak. Mertuanya paling banyak. Bapak-bapak juga ya? Santri belum. Yang mertuanya paling banyak. Itu aslinya, maksudnya istrinya banyak gitu Ustaz ya? Nggak tahu. Oh, kalau gitu, mertuanya banyak kira-kira gimana? Otomatis sepertinya Ustaz. Ada? Yang lebih dari 1? Semuanya lebih dari 1 mertuanya. Nggak ngaku kayaknya Pak. Nggak ngaku. Baik. Tidak ada Ustaz. Saya ganti ya. Saya ganti. Oh baik. Jamaah yang terjauh. Jamaah terjauh. Tanggul Jember. Ada yang jauh lagi? Balung. Tanggul, Balung. Yang bukan santri. Santri nggak boleh angkat tangan. Probolinggo. Kalau santri boleh Ustaz? Nggak boleh. Oh, santri nggak boleh. Probolinggo? Ada Probolinggo. Baik, ada. Dapat hadiah. Tolong dikirim ke belakang. Nah. Hadiah terakhir ya untuk yang bapak-bapak. Pertanyaannya, di antara bapak-bapak yang nikahnya paling muda. Usia nikahnya paling muda. Bapak-bapak. Yuswa pinten berapa Bapak? Pak? Umur 21. Ada yang lebih muda? Belakang berapa? Umur 20. Ada yang lebih muda? Berapa? 19. Ada yang lebih muda? 19 sepertinya Ustaz. Baik, pemenangnya nikah umur 19 ya. Berapa? 13. Oh, umurnya 13. Tapi belum nikah. Taib,
santri yang kelas 12 ada? Kelas 12. Yang kelas 12. Yang kelas 12 angkat tangan. 1. Belakang banyak. Baik, santri yang kelas 12 ya. Yang punya rencana nikah paling cepat. Masya Allah. Masya Allah. Serius nih. Masya Allah. Coba yang angkat tangan. Berdiri. Yang berani berdiri dapat hadiah. Yang berani berdiri, yang rencana nikah cepat. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Langsung dapat hadiah. Barakallahu. Mau nikah usia berapa? Habis ini langsung. Oh enggak. Lah kapan? Umur 20 ya. Baik. 20. Tolong temennya nyatet ya. Umur 20 nih kan. Kalau nanti sampai umur 20 enggak jadi nikah, hadiahnya kembalikan. Sanggup? Cukup insyaallah. Gimana? Gimana tuh? Ibu-ibu mau? Ibu-ibu mau hadiah? Ibu-ibu. Oh, sudah ada di atas. Mungkin buku. Oh, baik. Ada hadiah buku ini ya. Halal Haram Bisnis Online. Untuk ibu-ibu ya. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Tentang halal haram bisnis online. Istri Nabi SAW, nanti yang bisa jawab langsung mendekat ke mikrofon dan segera jawab ya. Istri Nabi SAW yang beliau nikahi dalam kondisi masih gadis. Yang di lantai 2, silakan yang ingin menjawab dimanfaatkan mic-nya. Istri Nabi yang beliau nikahi masih gadis. Gitu. Pertanyaannya adalah itu ya. Ini pertanyaannya belum, Bu. Tadi pertanyaannya betul belum. Ustaz ya. Itu bukan pertanyaan. Tapi bukan pertanyaan ya. Pertanyaannya disimak ya, Bu. Pertanyaannya adalah siapa nama mbahnya Aisyah? Siapa nama mbahnya Aisyah? Ada yang di lantai 2, ada yang menjawab? Ada yang di lantai 2? Siapa? Atau dialihkan ke lantai 1, Ustaz? Enggak ada yang tahu? Atas? Siapa namanya? Abu Kuhafa. Alhamdulillah, betul ya. Insyaallah. Nanti bukunya diambil di panitia di bawah ya. Kemudian untuk ibu penanya yang kedua tadi juga mendapatkan door prize dari Yufi Syari ya, Pak Anton ya. Baik. Ustaz mungkin ada penutup, Ustaz? Baik, cukup insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Ta'ala jadikan pertemuan kita sebagai pertemuan yang diberkahi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika tadi ada kesalahan kata atau yang kurang berkenan kepada hati jamaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah.